Harganya berapa? Biasanya 5.000, Beb. 5.000. Pengen jadi 100.000 segitu. 100.000. Gimana, Beb? Gimana cara, Beb? Agama adalah jualan paling laris. Beberapa pendakwa kita tahu hidup dengan rumah dan mobil mewah, aset di mana-mana. Kalau ditanya pekerjaannya apa, ya jawabannya berdakwah. Apalagi, Cok. Tapi bukan itu yang menjadi sorotan kita di video kali ini. Karena menjual dengan agama tidak hanya dilakukan dengan berdakwah. Ada yang sampai menjual barang yang harusnya murah tapi bisa jadi mahal sekali, hanya karena barang itu sudah didoakan dan dipercaya mampu membuat hidup kita berubah. Lucunya, barang-barang yang seperti itu laku keras. Bahkan ada yang klaim bisa merasakan manfaatnya. Hah? Kok bisa sih? Oke, lanjut. Kenapa ya? Sekarang itu banyak sekali jualan yang di Ruqyah. Ada air Ruqyah, garam Ruqyah, pokoknya apa-apa di Ruqyah. Untuk menjawab itu, kita harus tahu dulu, sebelum penjual selling, terlebih dahulu dia harus melakukan marketing. Biar gak bingung, coba kita bayangkan berjalan-jalan untuk membeli skincare atau obat jerawat. Setelah itu kita menemui ada dua penjual, namanya Fufu dan Fafa. Bukan Fufu Fafa ya. Fufu tahu apa yang dia jual. Dia tahu apa manfaat dari setiap produk yang dia jual. Dia bahkan tahu bagaimana cara pakainya dan bahkan menawarkan diskon. Beda dengan si Fafa yang tidak tahu manfaat dari setiap produk yang dia jual. Dia tidak tahu cara pakainya dan parahnya Fafa jerawatan. Parah jerawatnya. Dalam jerawat ada jerawat. Tentu kita sebagai calon pembeli akan membeli skincare yang dijual sama si Fufu. Bahkan saat apa yang dijual Fufu itu skincare dengan merek yang sama yang dijual sama si Fafa. Jadi susah mendapatkan konsumen atau pelanggan saat tidak melakukan marketing. Kita tidak bisa selling tanpa marketing, karena marketing ini adalah upaya penjual untuk meyakinkan pembeli untuk membeli. Ini yang menjawab kenapa ada orang yang bisa menjual air minum yang seharusnya murah tapi dijual dengan harga yang sangat mahal. Atau garam dapur yang harga pasarannya 5 ribuan tapi ada yang berhasil jual dengan harga 150 ribuan. Yap, itu semua karena marketingnya agama atau meyakinkan pembeli dengan agama. Kurang lebih seperti itu bagaimana penjual memanfaatkan agama untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Air putih ganti jadi air Ruqyah. Nah, yang selalu harus kita ingat, bisnis tidak lepas dengan kepentingan. Dalam hal ini, kepentingan penjual untuk bertambah kaya. Tidak semua produk yang dibuat oleh penjual dijamin mempunyai manfaat yang sama seperti yang dijanjikan. Ada produk yang marketing atau iklannya malah menipu. Mau kurus malah jadi gemuk, mau gemuk malah jadi kurus, mau kulit bersih dan kencang malah jadi kusam dan kusut, dan lain-lain. Seiring bertambahnya waktu, bisnis-bisnis seperti ini pasti akan hancur. Konsumen jadi tidak percaya, dan review-review buruk produk akan membuat penjualnya gulung tikar. Tapi bagaimana dengan yang marketing atau iklannya pakai agama? Di mana kita tahu produk yang dikaitkan dengan agama pasti tidak menjanjikan manfaat secara fisik, tapi manfaat secara spiritual. Contohnya air Ruqyah yang menjamin seseorang tidak terkena sihir. Padahal sihir sendiri ini masih perlu dipertanyakan kebenarannya. Parahnya masih banyak sekali contoh marketing yang manfaatnya spiritual. Air terapi gelombang azan, Milo tambah air zam-zam, air terapi Al-Khadafi, dan garam Ruqyah. Hade, jualan apa itu semua? Makanya menjual dan agama ini sangat menguntungkan karena tidak mungkin penjualnya gulung tikar. Oke, biar lebih jelas lagi, coba langsung saja kita bandingkan dua produk yang manfaatnya fisik dan yang manfaatnya spiritual. Untuk produk yang manfaatnya fisik, kita ambil contoh susu Danco yang menjamin pertumbuhan tinggi badan anak. Dan untuk produk yang manfaatnya spiritual, kita ambil contoh garam Ruqyah yang menjamin seseorang terhalang dari energi negatif dan sihir. Nah, susu Danco akan gulung tikar saat ternyata dia tidak terbukti meninggikan badan. Bagaimana dengan garam Ruqyah? Dia nge-cheat. Tidak mungkin garam Ruqyah gulung tikar karena dia menjanjikan seseorang terhindar dari energi negatif dan sihir. Sedangkan kita sendiri tidak paham apa ini energi negatif dan sihir. Karena abstrak, karena tidak punya indikator yang jelas, makanya garam Ruqyah dan produk apapun yang manfaatnya spiritual tidak mungkin gulung tikar, akan hidup terus. Kurang lebih itu yang jadi alasan kenapa penjual menjual dengan agama. Ya biar bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dan jualannya bertahan lama.
Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kita sudah diskusi lumayan panjang. Boleh kali ya di